Yang pertama motif adalah sakit hati, dan ada ucapan yang disampaikan oleh korban kepada pelaku, dia merasa dihina. Saya bodoh Pak, saya terpicu, akhirnya kejadian seperti itu Pak. Saya ingin pelaku ini dapat hukuman yang seberat-beratnya. Taman Hutan Raya di kawasan Gajah Mungkur, tepatnya di jalur Pacet Cangar, Mojokerto, Jawa Timur, awal Mei 2023 lalu, sempat jadi perhatian warga. Dari sebuah jurang di kawasan ini, ditemukan sesosok mayat wanita yang tersimpan di dalam sebuah koper. Saat ditemukan, kondisi mayat mengenaskan. Tubuhnya meringkuk dan dilakban mulai dari kedua kaki, tangan, hingga kepala. Aparat kepolisian yang datang ke lokasi penemuan langsung melakukan olah TKP. Tak ada identitas ditemukan. Tak ada pula warga yang mengenali mayat wanita yang sudah mulai membusuk ini. Untuk keperluan penyelidikan, mayat wanita yang diperkirakan berusia sekitar 20 tahunan ini kemudian dikirim ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Untuk mengetahui lebih dalam soal penemuan mayat wanita ini, kami coba menuju lokasi penemuan. Ditemani anggota kepolisian sektor Pacet dan polisi hutan Taman Hutan Raya Mojokerto, kami coba menelusuri tempat ditemukannya mayat. Di lokasi inilah tempat ditemukannya koper berisi mayat wanita yang tubuhnya terbelit lakban. Ibda Sunarno, Kanit Binmas Polsek Pacet pun menjelaskan kepada kami soal awal mula penemuan mayat dalam koper ini. Ya betul, lokasinya tepat kira-kira 50 meter, itu di bawah pohon yang nyabang itu loh. Nah di bawahnya itu, ya ini yang menemukan kan rekan kita dari Tahura, bernama Pak Sugeng. Lokasi Taman Hutan Raya Gajah Mungkur yang cenderung sepi dan hampir tidak ada aktivitas di malam hari ini memang kerap jadi salah satu tempat tujuan para penjahat untuk membuang korbannya. Dalam kurun waktu 2 tahun belakangan, sedikitnya sudah ada 3 peristiwa pembunuhan di Surabaya yang jasadnya dibuang di lokasi ini. Mungkin sekitar 4 tahun terakhir ini sudah 3 kali lokasi kami di Tahura Raden Suryo menjadi tempat pembuangan mayat. Yang terakhir itu yang ketemu tanggal 7 Juni. Sebelumnya di antara jembatan Kembar Cangar itu juga dibuang di sana. Jadi sudah 3 kali lah 4 tahun terakhir ini. Karena memang aksesnya kan jalan raya ya, jalan raya sepi, kemudian kalau malam itu jarang orang lewat, sehingga itu ketika orang melakukan sesuatu di situ tidak terpantau gitu. Lalu siapa wanita bernasib malang yang jasadnya ditemukan di dalam jurang ini, dan bagaimana awal mula kasus ini terbongkar? Awalnya kami tidak melihat bahwa adanya peristiwa kasus pembunuhan di sini. Tapi ketika sudah melakukan pendalaman dan melakukan proses pemeriksaan terhadap para saksi dan petunjuk dari CCTV yang kami lihat, kami melihat bahwa ada upaya menghilangkan jejak terhadap alat komunikasi maupun harta yang dimiliki oleh korban. Yang pertama motif adalah sakit hati, dan ada ucapan yang disampaikan oleh korban kepada pelaku, dia merasa dihina. Saya bodoh Pak, saya terpicu, akhirnya kejadian seperti itu Pak. Saya ingin pelaku ini dapat hukuman yang seberat-beratnya.
Identitas mayat wanita yang ditemukan di dalam koper di sebuah jurang kawasan Gajah Mungkur, Mojokerto, Jawa Timur akhirnya terungkap. Ia adalah Angeline Natania. Usianya 22 tahun. Angeline merupakan mahasiswi Universitas Surabaya. Gadis bernasib malang ini tidak pulang ke rumah sejak 3 Mei 2023 lalu. Bermula saat Angeline pamit pergi kuliah dengan menggunakan mobil Mitsubishi Expander yang biasa ia kendarai. 2 hari kemudian, pihak keluarga melaporkan kasus hilangnya Angeline ke Polres Tabes Surabaya. Tanggal 7 Juni 2023, keluarga terkejut karena menerima laporan bahwa mayat Angeline ditemukan di dalam koper di kawasan hutan Gajah Mungkur, Mojokerto. Sampai akhirnya pada 8 Mei 2023, polisi meringkus seorang pria bernama Rohmat Bagus Apriyatna alias Roy yang menjadi pelaku pembunuh Angeline. Roy yang merupakan guru les musik Angeline mengaku sakit hati dan ingin menguasai harta Angeline. Dan inilah barang bukti yang disita polisi dalam kasus kejahatan Roy. Di antaranya koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban dan pakaian yang saat itu dikenakan oleh korban. Inilah sosok Rohmat Bagus Apriyatna alias Roy. Pria ini telah mengakui segala perbuatannya. Kebutuhan finansial jadi alasan kenapa Roy tega menghabisi Angeline. Tersangka selama ini hidup bersama istri dan anaknya di sebuah kafe di kawasan Gunung Anyar, Surabaya. Ia mengaku kerap didatangi korban yang ingin meminjam uang darinya. Minta uang itu buat apa? Kemarin bilangnya sih ada kebutuhan gitu aja sih, nggak ngomong terlalu ini sih. Kalau yang sebelumnya itu bilangnya buat ini Pak, apa namanya, percontohan skripsi atau apa gitu loh Pak. Berapa itu uangnya? Kalau yang kemarin tuh kurang lebih 800 berapa gitu, saya lupa. Kalau yang akhir-akhir ini ada yang 300, ada yang 250 gitu Pak. Kurang tahu sih Pak, saya nggak pernah tanya, soalnya dia tuh kalau ditanya mesti suka marah Pak. Sampai akhirnya ketika Roy butuh uang, ia menagih uangnya kepada korban. Karena belum bisa membayar, Roy kemudian menyarankan agar korban menggadaikan mobil Mitsubishi Expander yang biasa ia kendarai untuk melunasi utangnya itu. 2 hari Roy dan Angeline mencari orang yang mau menerima gadaian mobil, namun usahanya gagal. Sampai akhirnya mereka terlibat cekcok mulut. Angeline pun tewas di tangan Roy. Saya bingung, mau saya buang kondisi korban kayak gitu kan saya nggak tega Pak. Kalau saya lempar ke mana atau kan apa namanya, nggak tega gitu Pak. Saya kepikiran ada dulu waktu pindahan itu ada koper besar kan di rumah kontrakan mertua itu Pak, makanya saya ambil itu. Ya itu Pak, setelah itu kan saya langsung karena saya kepikiran kan Cangar itu kan kalau malam kan gelap Pak, nggak ada orang. Jadi ya saya coba ke sana, jalan itu, nyusuri jalan itu Cangar itu Pak. Terus sampai di suatu lokasi itu yang apa namanya, kebetulan kan saya juga buang air kecil Pak. Terus habis itu saya buang di situ. Sebagian barang-barangnya saya buang di mana? Di sungai. Dalam pemeriksaan, Roy mengaku menghabisi Angeline di dalam mobil dengan menggunakan tali celananya. Habis beli kacang hijau, dia kan bawa paper bag itu Pak, makan tempat makanan itu. Nah, di situ awal mulanya Pak. Saya kan cuma tanya, kamu kok uang kok cepat habis, saya bilang. Terus dia marah-marah itu Pak, loh kamu gak ikhlas dong ngasih? Duh, enggak apa-apa, aku enggak masalah, cuma yang penting kamu enggak yang macam-macam kan, saya bilang gitu Pak. Tapi dia tersinggung, terus malah nyangkut-nyangkut yang lain, sesuatu hal yang sangat sensitif bagi saya gitu Pak. Memang nggak sengaja sih Pak, ya saya juga salah sih Pak, maksudnya saya harusnya bisa kontrol diri gitu kan.
Saya bodoh Pak, saya terpicu, akhirnya kejadian seperti itu Pak. Akhirnya saya jirut lehernya itu Pak. Roy terus berdalih bahwa pembunuhan yang dilakukannya itu karena ia tersinggung atas ucapan korban. Namun polisi memastikan jika Roy membunuh karena ingin menguasai mobil korban. Yang pertama motif adalah sakit hati. Karena hubungan emosional yang begitu lama, terus kemudian ada hal-hal yang tidak pas, dan ada ucapan yang disampaikan oleh korban kepada pelaku yang melukai perasaannya. Menurut pengakuannya ini, dia merasa dihina, merasa tidak sejalan dengan komunikasi yang sudah terjalin lama, sakit hati. Yang kedua, motif untuk menguasai harta korban. Karena dari hasil perbuatannya itu, handphone maupun mobil korban dijual oleh pelaku kepada para penadah. Ada 2 orang penadah kami juga amankan yang menerima kendaraan. Dia digadaikan dengan harga 25 juta rupiah. Pelaku menerima uang 8 juta, perantara menerima uang 17 juta, dan penerima terakhir penadah yang mengeluarkan uang 25 juta. Atas perbuatannya, Rohmat Bagus Apriyatna alias Roy terancam hukuman berat. Untuk pelaku, pasal 338 KUHP junto 351 ayat 3, kemudian yang para penadah 480. Kalau pelaku dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Yang pertama motif adalah sakit hati, dan ada ucapan yang disampaikan oleh korban kepada pelaku, dia merasa dihina. Saya bodoh Pak, saya terpicu, akhirnya kejadian seperti itu Pak. Saya ingin pelaku ini dapat hukuman yang seberat-beratnya. Dalam dirasakan keluarga Bambang Sunaryo saat dilakukannya proses kremasi Angelin Natania, putri keduanya yang tewas di tangan Rohmat Bagus Apriyatna alias Roy, guru les musiknya. Kami sempat menemui orang tua korban yang tinggal di sebuah perumahan di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Kepada kami, Ana Mariani, ibunda Angelin, sempat mengungkapkan sejak Angelin tak pulang, keluarga berusaha melacak keberadaan anaknya itu. Begitu tanggal 3, dia sudah tidak dihubungin. Saya itu sudah khawatir sekali karena anak ini selalu komunikasi dengan saya. Kalau pulang telat, dia akan ngomong, akan WA. Kalau nginep ke rumah tantenya, dia akan WA. Jadi komunikatif dengan saya. Jadi begitu dia tidak kasih kabar, jam 6 pun itu saya sudah khawatir. Saya tidak bisa tidur sampai hampir tiap jam saya telepon dia, saya WA dia, masih centang satu terus. Dan malam itu saya sudah bilang ke papanya, ini Tania mestinya ada apa-apa, nggak biasanya kayak gini. Sehari setelah Angelin pamit ke kampus, keluarga juga sempat menanyakan keberadaan Angelin kepada teman kampusnya. Salah satu dari mereka kemudian mengatakan kalau Angelin sempat dijemput oleh seorang pria bertopi merah, namun ia tak mengenali siapa pria tersebut. Atas peristiwa ini, Bambang Sunaryo, ayah korban, benar-benar tak terima. Dan ia meyakini kalau pelaku sudah sejak lama merencanakan pembunuhan terhadap anaknya. Akhir-akhir ini ada mungkin dari niat Roy untuk tersangka ini untuk mendekati anak saya, ada target yang akan diambil. Nah, entah itu kendaraannya, entah itu target lain, saya kurang tahu. Yang pasti saat ini yang kejadian anak saya sampai meninggal ini kita juga perlu tahu gitu.
Bambang juga mengungkapkan kalau STNK mobil Mitsubishi Expander miliknya yang hilang sejak 1 minggu sebelum anaknya menghilang telah digadai oleh pelaku. Rekaman CCTV ini memperkuat dugaan Bambang. Terlihat pelaku membawa mobil korban bersama orang lain dan bukan bersama korban. Jadi sebelumnya memang STNK itu hilang, yang kita sendiri nggak tahu kemana. Ternyata ada dicuri di pelaku. Pelaku juga mengakui mencuri tersebut. Di sisi lain, sebenarnya keluarga sudah curiga kepada Roy. Hal ini terlihat dari jejak lini masa telepon genggam korban yang berhasil dibuka oleh sang kakak, Kevin Octavianus. Lini masa tersebut diketahui berakhir lama di sebuah kafe di kawasan Gunung Anyar yang tak lain tempat Roy bekerja. Sang ibu kemudian sempat menghubungi Roy saat itu. Dan inilah percakapan antara ibu korban dengan pelaku. Roy, kapan terakhir mungkin Tania pernah kontak-kontak Roy? Udah lama sih tuh. Waktu itu dia minjem uang. Oh, dia minjem uang. Iya. Oh, sekitar bulan apa itu? Bulan apa? Bulan kemarin gitu. Oh, bulan kemarin. Minjem uang berapa ke Roy? 800 tuh. Oh, banyak bener. Iya, katanya uang bulanannya belum dikasih gitu. Itu butuh buat apa gitu. Aduh, kok sampai kayak gitu ada itu pinjem uang. Saat itu Roy sepertinya tenang menjawab pertanyaan ibu korban. Anak itu kan nggak biasa. Bahkan Roy berjanji akan membantu mencari korban. Padahal saat itu Roy telah membuang jasad korban ke jurang di kawasan hutan Gajah Mungkur, Mojokerto. Semalam juga saya telepon teman kan yang di Mabes, yang di ini kan saya juga minta bantuan juga gitu loh. Saya tanya, saya kan ada beberapa yang kenal juga yang di kampus itu kan banyak teman di Ubay juga. Jadi bulan ini ya Tania ke ke Roy, telepon Roy minta pinjam uang itu. Iya tuh. Sebelum berarti dia sebelumnya itu pernah sih tuh. Sebelumnya dulu juga pernah sih. Cuman waktu itu mau buat bayar apa gitu. Online gitu loh. Pembelian online gitu loh. Cuma itu saya istri yang transfer tadi. Oh gitu. Guna mengungkap kasus ini secara terbuka, tim kuasa hukum Ubaya memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Beberapa hal yang memang kami ingin bahwa polisi pun juga ya tim penyidik bisa mengeksplorasi ini lebih dalam sehingga motifnya tuh memang terlihat jelas dan memang ada di sana kita bisa merangkai bahwa ada hal-hal yang memang direncanakan, misalkan dengan pemarkiran mobil saja seperti itu. Belakangan, kasus penemuan mayat di dalam koper beberapa kali terjadi. Dan ini merupakan modus baru dalam dunia kriminalitas. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut. Yang pertama itu berkaitan dengan upaya untuk menghilangkan jejak terjadinya suatu tindak pidana. Kenapa? Karena dengan si pelaku memasukkan korbannya ke koper itu tadi, secara tidak langsung itu sudah mencoba untuk menghilangkan tindakan kejahatannya itu tadi. Ya, karena orang-orang kan paling tidak akan menduga, tidak curiga bahwa oh ternyata di dalam koper itu ada mayat misalnya begitu. Di penghujung perjalanan, kami menyempatkan untuk mengikuti jejak lini masa telepon genggam korban yang ternyata berputar-putar di area tambak ikan dan rawa-rawa yang jauh dari aktivitas penduduk. Sepertinya pelaku memang sudah menyiapkan lokasi pembuangan jasad korban.
sangat menyesal. Saya juga minta maaf sepenuh hati saya salah Pak. Saya sempatkan bohongin keluarganya Pak, alibi saya nggak tahu kan Pak, tapi sebetulnya saya takut Pak, dan saya sangat menyesal itu Pak.